Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nitro Tutor. Berikut 5 emulator terbaik di tahun 2023. Nah, untuk menjalankan aplikasi di Android atau PC, teman-teman pasti butuh yang namanya emulator. Biasanya itu bisa dibuka buat Facebook, Instagram, Twitter dalam versi Android. Tapi kita menggunakan si komputer atau laptop dengan spek yang cukup mumpuni. Nah, berikut adalah beberapa emulator yang bisa teman-teman coba, dan itu ada 5 buah yang akan saya tampilin di sini. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Selain dari aplikasi 3 tersebut, teman-teman bisa juga download aplikasi di Play Store-nya. Contoh seperti game dan aplikasi lainnya yang teman-teman mau dan yang teman-teman suka. Berikut ini adalah beberapa pilihan emulator ringan untuk Android yang bisa dijalankan pada PC dan laptop dengan RAM mulai dari 512 MB, 1 GB, 2 GB, sampai 4 GB dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa disesuaikan sama spek komputer atau laptop teman-teman. Bisa dicek di bagian properties di my komputernya. Nah, itu bakalan jadi buat penentu spek atau enggaknya. Harusnya sih buat spek segitu udah bisa. Nah, untuk yang pertama itu ada pada CoPlayer. Nah, CoPlayer itu tampilannya seperti berikut. Di sini teman-teman bisa lihat untuk tampilannya seperti itu, dan kita mulai dengan emulator Android bisa dijalankan pada RAM 512. Meskipun cuma menggunakan RAM 512, tapi kita tetap bisa membuka aplikasi Android di PC atau laptop dengan menggunakan CoPlayer. CoPlayer ini merupakan emulator paling ringan dan memang dirancang untuk pengguna komputer dengan spek rendah. Meskipun demikian, kita tetap bisa menjalankan sebagai aplikasi seperti aplikasi sosial media, game Android yang ringan. Nah, untuk spesifikasi sendiri, dia bisa berjalan di XP3, Windows Vista, Windows 7. Nah, dia bisa dijalankan selama atau baik di sistem 32 bit maupun 64 bit. RAM-nya sendiri minimal di 512 MB. CPU bisa Intel atau AMD. Untuk space sendiri dia makan spek dari si harddisk yaitu 3 GB. Dan beberapa fitur atau kelebihan dari CoPlayer bisa jalan di CPU Intel dan AMD. Bisa jalan di PC atau laptop RAM 512 seperti yang saya jelasin tadi. Fitur drag dan install, dan teman-teman bisa baca di sini. Nah, untuk kelemahannya itu ada terkadang freeze. Nah, itu doang sih kelemahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke versi yang kedua atau nomor 2 emulator ringan di tahun 2023. Ada pada di MemoPlayer. Nah, Memo itu kayak versi simpelnya seperti di gambar ini atau di video ini. Nah, MemoPlayer itu adalah salah satu emulator Android terbaik saat ini. Jika punya spek PC atau laptop dengan RAM 2 GB atau ke atasnya, maka Memo bisa jadi pilihan teman-teman. Nah, untuk keperluan apa aja bisa di tes di sini. Untuk sebagai pengalaman pribadi, saya sudah mencoba memakai Memo untuk memainkan game FPS seperti PUBG Mobile, Rule of Survival, dan hasilnya memang cukup memuaskan. MemoPlayer sudah punya fitur integrasi keyboard dan mouse yang cukup bagus dan smooth. Untuk spesifikasi sendiri, dia bisa berjalan di Windows XP juga, tapi di SP3 ya, dan Windows 7, Windows 8, Windows 81, dan Windows 10. Untuk versi Windows 11 saya belum coba. Untuk CPU-nya sendiri bisa AMD dan Intel. Minimal 2 GB buat RAM, dan spek yang dimakan adalah 2 GB. Windowsnya
itu menggunakan DirectX 11 ya, graphic driver OpenGL 2.0. Dan untuk fitur dan kelebihan Memu, dia bisa multi kernel, multi OS Android dalam satu PC, dan support hampir semua game di Play Store. Dan tampilan grafiknya memang sedikit nggak terlalu norak-norak juga. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri yaitu ada PC atau laptop dengan RAM 512 atau 1 GB tidak bisa menggunakannya, dan masih ada beberapa bug saat memainkan game PUBG Mobile ya teman-teman. Nah, jadi kayak nge-freeze gitu. Dan untuk nomor 3, Memu Player untuk yang kedua dan yang ketiga ada pada posisi BlueStack ya. Nah, untuk BlueStack itu sendiri emulator Android terbaik paling ringan di antara emulator yang lain itu adalah BlueStack. BlueStack itu adalah pemain lama ya teman-teman. Dia udah nongol sebelum Android lain tampil, atau emulator lain yang tampil. Pada saat awal smartphone Android mulai ramai digunakan, BlueStack adalah pioner emulator yang memungkinkan bisa menjalankan aplikasi di PC atau laptop. Nah, dia biasanya itu yang paling lama, terus dia yang paling pertama biasanya tampil. Untuk spesifikasi sendiri, dia bisa di Windows XP juga, di 32 bit malah dia bisa, apalagi 64, dan Windows 7, Windows Vista SP2, Windows 8, Windows 81, dan Windows 10. Untuk CPU-nya sendiri itu bisa di Intel dan AMD, dan RAM-nya itu bisa sampai 2 GB minimal ya, dan untuk space yang dimakan itu biasanya 4 GB. Hardware visual teknologi atau Intel. Nah, selanjutnya itu untuk rekomendasi, teman-teman bisa baca itu spek untuk rekomendasinya. Dan untuk fitur dan kelebihan BlueStack itu prosesnya mudah, support multi akun, menggunakan versi Android terbaru, support hampir semua game, dan Play Store. Jadi apa aja game yang ada di Play Store dia support. Terus dia bisa key mapping juga, terus multi tab juga bisa. Untuk kekurangannya itu ada pada lag jika diinstal pada spek minimum, terus fitur rotasi harus menggunakan aplikasi dari pihak ketiga ya. Jadi untuk rotate-nya itu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian nomor 4, itu ada pada Nox App Player. Nah, untuk tampilan seperti itu, dulu itu jelek banget tampilannya untuk Nox karena masih UI-nya itu belum bagus. Sekarang sudah agak mendingan sebenarnya. Nox App Player adalah salah satu emulator Android terbaru yang bisa jalan di Windows dan Mac ya. Meskipun dibilang pemain baru, namun sepertinya banyak review positif dari para pengguna emulator Android ringan yang satu ini. Nox Player bisa dipakai untuk memainkan game populer di Play Store. Saya sendiri sudah pernah mencoba untuk memainkan game PUBG Mobile dan Rule of Survival di Nox Player ini. Untuk spesifikasi, dia bisa menggunakan Windows 7, tapi dia nggak bisa XP ya teman-teman. Windows 8, 81, Windows 10, dan Mac. Untuk CPU-nya sendiri bisa di Intel dan AMD 2.2 GHz ya, atau ke atasnya, yang support visualisasi, dan VGA itu minimal 1 GB, makin gede makin bagus, dan RAM-nya itu minimal 2 GB ya teman-teman. Untuk fitur dan kelebihan dari Nox ini, dia bisa support key mapping, compatibility dengan game populer dan aplikasi yang ada di Play Store, terus ringan dan responsif. Jadi dia lebih smooth ya dari emulator yang lain, dan aplikasi banyak dia support seperti game berat yang lainnya yang nggak bisa di emulator lain. Untuk kekurangannya sendiri itu pada tampilan terlalu jadul, itu yang saya bahas tadi. Sekarang versinya sudah agak mumpuni, dan update saat ini
itu mungkin akan lebih bagus dari versi yang sebelumnya. Untuk versi yang sebelum itu kadang masih freeze juga sih kadang-kadang, tapi selebihnya sih oke. Dan kelima itu ada pada Droid 4X. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini biasanya dipakai buat developer Android buat jalanin aplikasi, biasanya lebih sering ke develop jatuhnya. Nah, untuk si Droid X ini, jika mengalami masalah lag saat menggunakan emulator Android, ini bisa teman-teman jadiin rekomendasi. Emulator ini memang dirancang untuk bisa jalan di laptop atau PC yang memiliki RAM 1 GB. Meskipun ringan, namun fitur yang dimiliki cukup lengkap, dan Droid 4X ini juga support key mapping joystick yang bisa disetting saat bermain game. Kalau untuk si specs-nya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini dia bisa menggunakan Windows 10, Windows 8.1, 8 dan 7. Untuk CPU-nya sendiri bisa jalan di dual core ya teman-teman. Dia bisa jalan di dual core. Dan dia support visualisasi. RAM itu minimal 1 GB, VGA minimal yang sudah support aja, yang OpenGL 2.0. Untuk fiturnya sendiri, dia bisa diinstal di laptop atau PC di RAM 1 GB. Support touchscreen ya teman-teman, dia bisa support touchscreen juga, dan support smartphone sebagai remote controlnya, dan key mapping untuk bermain game buat PUBG atau main Mobile Legends juga bisa. Terus dia punya fitur juga screen record buat ngerekam layar atau aktivitas HP, dan satu lagi dia gratis. Nah, untuk kekurangannya itu dia hanya support di Windows aja, dia nggak support Mac, dia nggak support. Pemakaian RAM juga boros, tidak ada offline installer, jadi kalau install kita harus secara online ya, nggak bisa offline. Terus belum bisa. Nah, untuk kelemahannya itu buat PUBG dia bisa, tapi grafik yang kecil atau yang rendah ya, nggak bisa yang middle aja deh, nggak udah nge-lag atau patah-patah, kadang nge-freeze atau close sendiri. Nah, mungkin itu teman-teman bisa jadi rekomendasi dari teman-teman. Dan untuk acuan buat rekomendasi emulator yang ringan versi Nitro Tutor. Nah, mungkin demikian daftar rekomendasinya, dan pilihan emulator yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah itu digunakan sesuai aktivitas teman-teman atau enggaknya, itu bisa teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan spek yang teman-teman punya. Tinggal ngikutin aja mana spek yang cocok buat komputer teman-teman atau laptop teman-teman, tinggal disesuaikan ya. Nah, sebagai bonus di sini saya akan beberapa tampilin buat emulator yang bisa teman-teman buat acuan juga, yaitu Gameloft, Vmotion, LD Player, Indie, Xamarin, dan Arco. Oke, mungkin sekian dulu, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and subscribe. Mohon maaf sekali lagi jika saya ada salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.